Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kenalin aku Atin. Buat teman-teman yang baru menemukan video ini, aku ucapin selamat datang di YouTube-nya aku. Mudah-mudahan channel ini adalah channel yang tepat untuk teman-teman. Jadi, tepatnya adalah 1 tahun yang lalu, aku tuh mengikuti seleksi untuk masuk di salah satu perusahaan besar di Indonesia. Dan seleksinya itu menggunakan bahasa Inggris, teman-teman. Jujur, di awal aku tuh nggak nyadar kalau misalkan seleksi di sana itu akan menggunakan bahasa Inggris, full bahasa Inggris bahkan. Jadi teman-teman, aku di sana tuh melewati 5 tahapan, teman-teman. Yang pertama yaitu psikotes. Yang kedua yaitu tes komputer. Yang ketiga FGD. Yang keempat interview di HRD. Kemudian interview di user. Jadi 5 tahapan itu aku lalui dalam waktu 1 hari, teman-teman. Dan semua seleksi itu full bahasa Inggris. Di perusahaan tersebut, itu sistemnya adalah sistem gugur. Ketika misalkan kandidat ini di tahap 1, nilainya tidak memasuki kriteria gitu ya, itu akan tidak dilanjutkan untuk mengikuti tahapan selanjutnya. Berhenti di tahapan 1 aja. Jadi memang sistemnya adalah sistem gugur. Menurut aku sih itu lebih efektif ya, teman-teman. Tahapan pertama yang aku lalui yaitu psikotes. Di situ aku mengerjakan kira-kira ya kurang lebih 100 soal ya, teman-teman. Soal-soalnya cukup umum. Soal-soal yang biasa keluar di psikotes lah. Mungkin teman-teman juga sudah familiar. Ada deret, kemudian matematika dasar, figural, ada antonim, sinonim, ada soal-soal cerita, kemudian ada soal bahasa Inggris, dan yang terakhir ada soal kita disuruh menggambar gitu. Itu akan menunjukkan sebuah karakter diri ya. Jadi teman-teman sekreatif mungkin dan lakukan sesuai dengan petunjuk daripada soal yang diberikan oleh HR rekrutmen tersebut. Pada saat aku di situ itu kan ada 5 kandidat, teman-teman. Jadi pada saat mengikuti tahap 1 nih, itu ternyata hanya 4 orang yang masuk di tahap berikutnya, yaitu tes komputer. Jadi yang satu ini sudah diberitahu kan bahwa Anda tidak bisa untuk melanjutkan seleksi selanjutnya karena memang hasilnya kurang memuaskan atau tidak sesuai dengan standar perusahaan. Jadi 1 orang ini itu disuruh pulang, sudah tidak bisa mengikuti seleksi selanjutnya. Kemudian tahapan yang kedua yaitu tes komputer. Nah, di situ aku melalui 3 tahapan lagi nih, teman-teman. Yang pertama yaitu tes Microsoft Excel, kemudian yang kedua yaitu tes menulis cepat. Kamu menulis cepat melalui komputer, itu akan dinilai seberapa cepat sih kamu mengerjakan soal tersebut ataupun menyelesaikan tulisan tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu membuat surat menyurat. Di situ kamu akan dites tuh dan mereka pengen tahu seberapa jauh sih skill kamu. Dan di situ pasti akan ketahuan gitu. Karena kan kalau misalkan langsung tes praktek Excel, kemudian menulis cepat dan pembuatan surat menyurat itu kan sulit untuk dimanipulasi ya, benar-benar tergantung dengan keahlian kamu. Makanya mulai dari sekarang teman-teman juga harus terbiasa ataupun harus berlatih mulai dari sekarang, baik itu Excel ataupun hal yang lainnya, agar ya kita selalu siap gitu loh pada saat kita dipanggil untuk interview ataupun ada beberapa tahapan seleksi, kita selalu ready untuk melakukan hal tersebut. Jadi pada saat FGD dijelaskan sama HR-nya bahwa di FGD ini akan menggunakan full bahasa Inggris. Jadi pada saat itu juga aku merasa ternyata pakai bahasa Inggris loh. Ya mau nggak mau, siap nggak siap, harus siap, teman-teman. Pada saat FGD kita diberikan 1 topik oleh HR-nya. Kita memang nggak bisa milih ya, teman-teman. Misalkan kita mau milih pembahasan X ataupun Y, itu benar-benar nggak bisa. Pembahasannya itu dari HR, topiknya dari HR. Kemudian kita diskusi, habis diskusi kita tanya jawab, kemudian memaparkan beberapa solusi ataupun beberapa kesimpulan. Ada salah satu teman aku dan benar-benar dia tuh nggak siap. Dia bilang jujur di forum itu, sorry miss,
saya nggak bisa untuk menggunakan bahasa Inggris. Terus HR-nya bilang dong, ya sebisa kamu aja mix bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Terus dia bilang, nggak bisa miss, saya nol bahasa Inggrisnya. Ya ternyata pada saat FGD, temen aku yang jujur tadi, yang nggak bisa bahasa Inggris katanya, yang dia bilang nol bahasa Inggrisnya, itu nggak masuk di tahapan berikutnya. Tahapan berikutnya yaitu interview HR dan juga user. Jadi ya kamu mau nggak mau, siap nggak siap, harus siap. Kemudian adalah tahapan interview di HRD, teman-teman. Di tahapan HRD itu ditanyai, kamu bisa bahasa Inggrisnya berapa persen gitu ya. Kemudian aku jawabkan, sekian persen bu. Oke, untuk interview kali ini kita akan menggunakan full bahasa Inggris ya, kamu siap? Ditanyai begitu. Aku jawab dong, siap bu, gitu. Saya siap untuk mengikuti seleksi interview ini menggunakan bahasa Inggris. Kemudian kita lakukan interview. Yang pertama yaitu aku suruh memperkenalkan diri. Itu adalah hal yang lumrah dilakukan pada saat interview. Perkenalan diri, kemudian aku ditanyain tentang job desk untuk posisi yang aku lamar. Di situ ditanyainnya, job desk yang kamu ketahui apa? In English tapi teman-teman. Pertanyaan pada saat interview itu pertanyaan yang mengalir teman-teman. Jadi pertanyaan tersebut timbul itu tergantung dari jawaban teman-teman. Jadi pada saat aku interview di HRD itu kan membahas job desk posisi kan. Kemudian aku menjawab, HR-nya kemudian mengikuti ataupun menanggapi dari jawabannya aku. Aku ditanya tentang salary teman-teman. Mbak pengen digaji berapa untuk posisi ini di perusahaan ini? Kemudian aku menjawab ya, sekian bu. HR-nya menjawab, sorry, untuk posisi yang kamu lamar itu salary-nya belum sekian, tapi sekian. Nah, di sini teman-teman, ketika salary tersebut itu tidak sesuai dengan keinginan kamu, kamu berhak untuk menolak ataupun menerima dari tawaran HR tersebut. Misalkan nih contoh, teman-teman, sorry, untuk posisi ini perusahaan hanya memberi salary misalkan ya 3 juta. Apakah Mbak bersedia untuk bergabung dengan salary tersebut? Nah, dalam pertanyaan ini kamu bisa untuk menerima ataupun menolak teman-teman. Kamu nggak harus selalu mengikuti perkataan HR tersebut teman-teman. Kamu tapi bisa menjawab seperti ini. Mohon maaf, untuk di posisi ini dengan salary sekian, saya rasa itu belum sesuai dengan kualifikasi atau skill yang saya punyai. Saya ingin mendapatkan apresiasi kerja, misalkan 4 juta ataupun 4,5 gitu ya, sesuai dengan permintaan teman-teman. Itu adalah cara untuk negosiasi salary teman-teman. Aku ditanya itu terkait dengan pekerjaanku sebelumnya, job desk-nya apa, kemudian ada permasalahan apa sih di sana, dan dia juga membicarakan tentang salary. Kemudian dia bilang, oke, kalau gitu interviewnya sudah. Jadi ini teman-teman, ketika kamu akan ada interview di salah satu perusahaan gitu ya, ataupun di salah satu lembaga manapun, ketika kamu memang sudah berniat untuk datang, kamu tuh harus siap segala macam hal, dari mulai tes psikotes ataupun sampai tes user sekalipun, kamu tuh benar-benar harus siap. Nah, mulai dari sekarang kamu tuh harus latihan. Mulai dari sekarang harus banyak berlatih, baik itu latihan soal-soal ataupun latihan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari HRD ataupun user.